Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi ya. Janji karisma. Saat berdoa, aku tutup mata, ikut memuji Tuhan dan mengucapkan haleluya, amin, puji Tuhan. Dan aku tidak main-main dalam doa. Saat memuji Tuhan, aku ikut bernyanyi bersuara dan ikuti tarian dengan semangat. Saat dengar firman Tuhan, aku tidak jalan-jalan, tidak ngobrol dengan teman, tidak main HP. Karisma Keeper sukses. Yes, yes, yes. Hai Karisma Kids, kita mau ibadah hari ini. Hari ini Tante Esther ditemenin Kak Ina sama Kak David. Sudah siap semuanya? Kita mau menyembah Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi ya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sebelum kita berdoa, Tante Esther mau lihat anak-anak berdoa dengan sikap doa yang baik. Tangan dilipat, kepala tunduk, mata menutup. Kita mau nyanyi sekali lagi. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi ya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia.
kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Tuhan menyertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya Tuhan memberikan sukacita sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Hai kids, ayo kita memuji Tuhan, kita nyanyi happy ya 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 ya. Ayo Kak David. Ya ya ya, happy yeah yeah yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy yeah yeah yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy yeah yeah yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya ya ya, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya ya ya, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya ya. Oke kids, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi lagi ya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji
kasih. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang firman Tuhan itu pendengarkan, supaya kami dapat memuji memuliakan nama-Mu, sejalan dan seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya firman itu dapat tertanam di hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore anak-anak. Anak-anak sehat? Anak-anak kuat? Anak-anak bersuka cita? Wah, luar biasa. Tadi anak-anak sudah memuji Tuhan, sudah memuliakan nama Tuhan dengan semangat. Nah, kita akan menyambungkan firman Tuhan yang minggu lalu ya. Nah, tapi anak-anak harus mempersiapkan Alkitab. Kita akan membuka Alkitab, kita akan membuka ayat agak lumayan banyak pada saat sore hari ini. Oke? Benar gak sih Tuhan Yesus itu lahir di kandang? Mari kita buka ayatnya di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-7. Sudah ketemu ya? Sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kain lampin itu seperti apa ya? Ada yang tahu? Nah, ini. Terus, kalau palungan seperti apa palungan? Palungan adalah tempat untuk memberi makan atau minum ternak pada waktu itu. Kayak apa ya palungan itu? Nah, seperti ini. Kalau lahir di kandang, kandangnya seperti apa ya? Seperti ini. Seperti ini. Atau seperti ini. Kira-kira kalau di sana zaman dahulu kandangnya seperti apa ya? Biasanya kalau di tempat kita, kalau ada orang yang melahirkan atau punya anak, tante-tante yang punya anak atau ibu-ibu yang punya anak, biasanya kan banyak yang menjenguk. Nah, kira-kira anak-anak, adik-adik tahu enggak ya? Siapa yang menjenguk Tuhan Yesus saat itu? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, tunjuk jari. 1. Gembala. Ya, benar. Gembala. Gembala adalah orang yang mengembalakan, memelihara kawanan hewan untuk dicarikan makanan di daerah yang berumput. Gembala tugasnya adalah menjaga kawanan. Pada saat itu kan di padang yang luas, banyak binatang buas. Salah satu pekerjaan gembala adalah di samping mencarikan makanan, juga menjaga kawanan ternak supaya tidak diterkam atau dimakan oleh binatang buas. Gembala itu pada saat dahulu itu mungkin orang yang miskin, orang yang hidupnya pas-pasan, orang yang nggak punya apa-apa, mungkin gajinya sedikit, mungkin juga karena dia menjaga ternak itu mungkin bau. Pada zaman dahulu
gembala-gembala itu biasanya yang digembalakan, hewan ternak yang digembalakan itu bukan miliknya. Ada tuan yang punya, dia hanya seorang pekerja. Karena bau mungkin jarang mandi juga karena jarang pulang ke rumah. Siang dia harus mencarikan makanan, menggiring kawanan domba untuk ke tempat yang ada rumputnya. Nah, kalau malam menjaga kawanan hewan ternaknya supaya tidak dimangsa oleh binatang buas. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa gembala itu kok tahu kalau ada kelahiran Yesus? Yuk, mari kita baca bersama-sama di dalam Lukas 2 ayat 8 ya. Lukas 2 ayat 8, gembala-gembala. Ayat 8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagi kamu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Para gembala jadi tahu, yang ngasih tahu siapa? Wah, istimewa sekali. Yang ngasih tahu adalah malaikat Tuhan yang mengabarkan kesukaan yang besar kepada para gembala. Setelah gembala dikasih tahu malaikat, apa yang mereka kerjakan? Sudah dikasih tahu sama malaikat surga yang turun menemui para gembala-gembala, menyaksikan konser-konser, malaikat bernyanyi riang. Terus yang dilakukan gembala apa? Nah, kita lihat, kita buka di dalam Alkitab lagi yuk. Di dalam Lukas 2 ayat ke-16, Lukas 2 ayat 16. Bunyinya gini ya. Kita baca bersama-sama ya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mereka cepat-cepat. Apa yang dilakukan para gembala setelah mendengarkan kabar kesukaan? Mereka cepat-cepat menjumpai juru selamat di palungan, di dalam kandang. Ia diletakkan di dalam palungan dan gembala-gembala itu bertemu dengan Tuhan. Tadi sudah gembala-gembala. Nomor 2 siapa? Iya, orang-orang Majus. Orang Majus itu siapa, Om? Orang Majus itu kayak apa, Om? Orang Majus dikatakan di dalam Alkitab berasal dari timur. Mungkin orang Persia, mungkin orang Asia. Pokoknya orang Majus dari timur. Terus orang Majus itu kayak apa, Om? Orang Majus itu adalah orang-orang yang pintar, bukan dukun loh ya. Bukan dukun loh ya, orang pintar itu bukan dukun ya. Orang yang cerdas, orang yang pandai. Terus apalagi ya? Orang Majus itu orang yang ahli dalam perbintangan. Lah, kok perbintangan gimana, Om?
ada namanya ilmu astronomi. Nah, orang Majus itu ahli di bidang astronomi atau di dalam bahasa Indonesia disebut perbintangan. Bagaimana orang Majus bisa tahu? Nah, mereka sudah bertahun-tahun, puluhan tahun mendengar bahwa akan ada Raja Yehuda, raja orang Yahudi yang besar, yang akan memerintah, yang akan membebaskan. Nah, jadi mereka mempelajari bintang-bintang. Jadi mereka tahu, ini bintang ini saatnya juru selamat itu lahir. Ada ayatnya? Ada. Mari kita buka di dalam Matius 2 ayat 2. Mari kita baca bersama-sama. Matius 2 ayat 2. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu yang dimaksud Yesus. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Terus kalau sudah tahu, apa yang dikerjakan? Apa yang dilakukan oleh orang-orang Majus? Yang dilakukan adalah, kita baca di dalam Matius 2 ayat 11. Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Apa yang dilakukan oleh mereka? Yang pertama, ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Setelah ketemu tepat bintang itu berada di atasnya, mereka masuk ke rumah itu. Rumah siapa? Rumah Tuhan dan orang tuanya. Setelah masuk, cuma masuk aja? Tidak. Orang Majus itu melihat bayi Yesus, melihat bayi juru selamat. Terus apa lagi? Kok cuma masuk dan melihat aja? Tidak. Lalu mereka sujud menyembah. Apakah sampai ke situ? Tidak. Ada lagi. Mereka membuka tempat harta benda mereka, mempersembahkan harta mereka. Apa itu? Emas, kemenyan, mur. Emas adalah benda yang paling berharga saat itu. Adik-adik mau? Anak-anak mau dikasih emas? Mau? Itu sebagai lambang juru selamat yang dilahirkan itu adalah raja yang agung, raja yang mulia, raja di atas raja. Mempersembahkan kemenyan. Wah, kalau di sini sekarang kemenyan dipakai untuk dukun-dukun itu loh. Benar, tapi dulu tidak. Kemenyan itu adalah dupa yang dibakar. Itu juga dipakai di rumah Tuhan atau bait Allah. Itu digunakan untuk prosesi ibadah. Mereka juga mempersembahkan mur. Mur itu apa? Mur baut, Om? Bukan. Mur adalah suatu bahan cairan. Ya, itu bisa untuk bahan parfum. Bisa untuk menjadikan kemenyan tadi, seperti kemenyan tadi dibakar sehingga aromanya wangi. Bisa seperti itu. Itu juga mur juga bisa dipakai untuk pencampur minuman. Minumannya supaya harum, supaya wangi, enak, aromanya enak. Yang ketiga, satu lagi nih, ada yang mau ketemu Yesus tapi cuman mau. Siapakah? Orang yang mau besuk Yesus tapi hanya sekedar mau. Siapakah dia? Ayo, ada yang tahu? Siapa? Cuman mau. Tapi nggak ketemu. Ayo, siapa?
Raja Herodes, betul, Raja Herodes yang agung. Nah, soalnya Raja Herodes pengen ketemu itu karena dia takut. Loh, kok takut? Takut kekuasaannya sebagai raja akan digantikan oleh Mesias. Oke anak-anak, terima kasih sudah mengikuti loh. Nah, kesimpulannya adalah anak-anak mau seperti apa? Gembala-gembala? Mau seperti orang Majus? Atau seperti Raja Herodes? Puji Tuhan, kalian mau seperti gembala-gembala yang sederhana tapi mau datang bertemu dengan Tuhan. Mau seperti orang-orang Majus yang punya kepandian, banyak ilmu, banyak harta, tapi mereka mau datang dan sujud menyembah kepada Tuhan. Oke anak-anak, terima kasih sekali lagi dan kita tutup dengan doa. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini kami mengucap syukur oleh karena kemurahan Tuhan kami boleh belajar firman Tuhan. Kami jadi mengerti mengapa Tuhan dilahirkan sederhana itu atau sangat sederhana di tempat yang sangat sederhana. Kami juga bisa belajar tentang gembala-gembala yang sederhana tapi mau menyembah Tuhan, orang-orang Majus, orang-orang yang berada tapi mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu semakin setia, semakin mengasihi Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, Karisma Kids, kreativitas minggu ini adalah anak-anak menggambar orang-orang Majus. Setelah menggambar selesai, nanti di bawahnya ditulisi apa yang dikerjakan orang-orang Majus itu setelah bertemu dengan bayi Yesus. Selamat berkreativitas, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kids sudah mengikuti ibadah sekolah minggu. Kita jumpa minggu depan.